Kalau lihat survei, kalau hasil quick count ya enggak ya. Kalau lihat hasil quick count enggak. Jadi ya nggak tahu nanti lihat hasil resmi KPU seperti apa. Dari Jadi real count juga kayaknya enggak ya. Real count kayaknya juga enggak ya. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba lolos, berarti ada aksi luar biasa ya? Dan peta di Senayan juga kan belum jelas untuk 2024 kan Bang ya? Oh belum jelas, Iya. gitu, belum jelas. Ingat lo ya, kita kan punya peristiwa angket pasca pemilu tahun 2009. Enggak, maksud saya untuk komposisinya. Bukan dulu supaya kita lihat Yang 2000 lolos nih, dari pileg. nanti kita bicarakan. Yang angket 2009 itu didorong oleh sebagian partai yang berada di dalam koalisinya Pak SBY. Ingat ya, PKS di dalam, dia ikut angket dan paling kencang saat itu bicara. Kita ingat bintang angketnya salah satu namanya Andi Rahmat kan, orang PKS kan saat itu. Itu salah satu bintangnya tuh. Padahal dia bersama koalisi. Golkar juga melakukan yang sama, ada bintangnya saat itu, namanya Komarudin Hidayat. Iya Komarudin ya, bukan Komarudin Hidayat, Mas Komar. Iya bukan. Ade Komarudin. Ade Komarudin. Itu bintang salah satu angket kan. Ya. Sehingga dikenal sebagai koboi. Koboi Senayan. Koboi Senayan pada saat itu. Dan mereka bersama Pak SBY saat itu. Iya, nanti saya kasih kontak. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat situasi yang seperti yang sekarang, kan pengusung kuatnya angket Bang Senturi itu adalah PKS dengan PDI. Dan mungkin akan terjadi pada konteks yang sekarang. Golkar bukan pengusung utamanya, dia ikut tanda tangan macam-macam, tetapi ya ikut di dalamnya. PAN juga ikut di dalamnya bersama padahal dengan pasangan FSB saat itu ya kan. Meskipun hasilnya seperti yang dibacakan tadi oleh Bung Kodari. Nah, bagi saya sendiri seperti Bang Senturi, hasilnya memang tidak terlalu memuaskan, tetapi praktek julasan dalam konteks pengelolaan perbankan kita terbuka secara apalagi disiarkan televisi. Disiarkan secara dan korbannya yang paling jelas itu adalah Ibu Sri Mulyani kan. Jadi hak angket itu targetnya seperti itu ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri, kalau itu saja kita bisa bongkar, itu kan pendidikan penting untuk redesign. Ya misalnya sebagai contohnya, dengan model yang kayak begini, kalaulah misalnya benar terbongkarnya, masih nggak tepat polisi kita di bawah presiden misalnya. Misalnya sebagai contoh kan. Bang Rey, sebentar saya potong Bang Rey. Saya juga ingin ada azan ya? Bukan. Enggak, saya terkait dengan komposisi di DPR itu. Ini kan pileg 2024 belum jelas juga nih partai-partai beberapa kan. Apakah mereka lolos ke Senayan atau enggak. Nah ini petanya seperti apa menurut Bang Rey? Karena ada kabar juga ini Enggak, saya jawab dulu dong soal yang dinamika sekarang ini. Jangan loncat dulu yang 2024-2009, boleh? Oh boleh. Oke, jadi begini. Pak Jokowi itu dia akan jadi presiden yang lemah kalau popularitas dia rendah. Nah, saya nyambung dengan cerita Bung Rey. SBY itu nggak bisa disamakan dengan Jokowi sekarang ini. Karena popularitas SBY pada tahun-tahun itu tidak setinggi seperti Pak Jokowi sekarang ini. Jadi di belakang Pak Jokowi ini ada rakyat. Hasil exit poll misalnya menunjukkan tingkat kepuasan masih 80%. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya bicara mengenai bahwa Pak Jokowi itu akan outgoing ya, kalau kita bicara pada hari ini, maka kemudian yang menjadi menjadi penerusnya adalah bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi. Gitu. Ada hubungan pribadi yang sangat kuat. Sebetulnya lebih tepat disebut penerusnya adalah anaknya Pak Jokowi sendiri. dengan Pak Prabowo, ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, terima kasih sudah memperkuat. Nah, ini saya bercanda ya. Prabowo lah presidennya. Ada hubungan yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena itu dan ada hubungan antara wakil presiden dengan presiden. Yang intinya sebetulnya memang ini hubungan masih sangat kuat. Jadi ini bukan presiden yang lemah. Ini presiden yang kuat. Gitu. Nah, dalam konteks itu juga saya mengatakan bahwa seperti Golkar dan seperti PAN itu memang sungguh-sungguh loyal kepada Pak Jokowi. Jadi tidak akan ikut program hak angket ini. Kalaupun misalnya lebih semacam intelijen saja lah. Aku ikut masuk juga. Habis itu kan Pak tahu lapor perkembangan ini udah sekian-sekian, ini artinya begini sekian-sekian. Kalaupun artinya kalaupun itu perannya cukup. Iya, Chief, tapi kan ujungnya begini. Tapi motivasinya kan berbeda. Kalau Anda tadi kan mengatakan bahwa mereka ini akan lari lah istilahnya gitu, bikin susah Pak Jokowi. Enggak, justru bantuin Pak Jokowi. Saya nggak menyebut lari, Bung. Cuma saya katakan itu. Mungkin mereka nggak menghalang-halangi, karena secara politik mereka juga akan
merasa diuntungkan. Iya, dengan, iya, iya. dengan cara begitu, Iya, daya tawar iya. mereka di hadapan Pak Jokowi juga Betul, lebih betul. kuat. Bisa. Tidak dengan sendirinya mereka meninggalkan Benar, Pak Jokowi, benar, tidak. benar. Ada mainan baru lah. Iya, Ya, artinya dia mengatakan Pak Jokowi, kita artinya dengan cara begitu posisi Golkar makin dibutuhkan oleh Jokowi. Iya, iya. Dan Golkar nggak akan meninggalkannya. Iya, Untuk apa dia iya. tinggalkan? Iya. Tinggal 6 bulan lagi kok. Ya kan, cuman sekarang dia mengatakan Pak Jokowi saya bukan yang lama. Gitu Ya, kira-kira. saya ikut Bung Ray lah kali ini lah. Yang penting kan ujungnya nggak gol kan. Udah itu aja, saya ikut itu aja lah ujungnya Saya nggak gol. bukan apa sih lagu itu? Nggak apa-apa, Saya saya proses ikut dengan Bung Saya Ray. bukan Itu lagi biasa yang udah. lama gitu loh Maksudnya kira-kira. sampai nggak? Iya, nggak apa-apa, saya proses ikut beliau. Iya. Ya nanti ujung saya di ujungnya aja lah. Iya. Sini aja. Bang Ray, saya masuk ke apa yang lolos ke Senayan nih ya kan. Karena kan beberapa partai sudah firm lolos, ada yang masih belum jelas begitu kan. Bahkan ada informasi nih ada operasi senyap untuk meloloskan Partai Gurem nih Bang Ray. Apa itu? Bang Ray pura-pura nggak tahu. Nggak tahu saya. Oh, ini. Ini ada beritanya nih di Oke News nih. PDIP bongkar operasi senyap muluskan Partai Gurem lolos ke Senayan. Aduh, ngeri-ngeri. Apa ini? Bukan sedap ya, karena kalau ngeri-ngeri sedap sudah meninggal orangnya kan. Gimana Bang Ray? Apakah memang ini sebuah bagian dari TSM juga untuk meloloskan Partai Gurem ke Senayan? Ini kan terkait dengan komposisi parlemen nanti. Iya, maksudnya ini PSI kali ya, meloloskan PSI gitu. Iya boleh jadi ada, boleh tidak, saya nggak tahu. Nah, oleh karena itu saya melihatnya lagi-lagi angket itu jadi penting gitu. Karena yang begini-ginian menurut saya pendekatannya kalau ke Bawaslu itu ya apa ya, apa istilahnya itu? Dia nggak bisa merangkai seperti yang dilakukan oleh Dirty Vote gitu loh. Oh, dengan gejala begini, kita arahnya kelihatan akan ke sana gitu. Nah, oleh karena itu nggak akan kebongkar nih, karena Bawaslu akan lihatnya kasus per kasus gitu. Oh, terjadi di sana penggelembungan suara, oke, kita benahin itu, selesai ya. Terjadi lagi di sana, oke, kita benahin itu, selesai ya. Kalau ada yang bersalah ya, kalau mau pidana ya pidana itu. Jadi rangkaian demi rangkaian itu nggak akan dibuat kesimpulannya oleh Bawaslu bahwa ada upaya yang secara sistematis untuk menggolkan satu partai tertentu gitu. Jadi nggak ada seperti itu dalam cara kerjanya Bawaslu gitu. Nah, oleh karena itulah makanya saya mengatakan angket itu jadi penting. Karena rangkaian yang seperti ini hanya bisa dibicarakan secara politik. Bukan pendekatannya ala Bawaslu. Karena ala Bawaslu itu ya, oke, ada berapa peristiwa terjadi di 2000 TPS. Kan kalau peneliti seperti Bung Kodari udah lihat gejala nih. Oh, ini gejala TSM nih kan. Kalau Bawaslu nggak bisa mengatakan itu. Dan bukan tidak bisa, mungkin juga dia nggak mau mengatakan itu. Menurut Bang Ray ini anak sulung udah beres, anak bontot yang belum ya? Nah, ini dia memang. Kayaknya anak bontot ini ya sedikit agak jengkel ya. Karena baliho banyak, ini banyak, hasil nggak sesuai dengan harapan. Tapi soal bontot-bontot ini, saya percaya Kodari yang lebih paham. Tanya ke dia aja lah. Bang Kodari ini bahkan surveinya ini lolos ke Senayan ini ya, partainya anak bontot ya? Enggak. Saya nggak melakukan survei. Jadi terakhir itu saya nggak survei lagi karena ternyata ada aturan baru sekarang di KPU bahwa harus terdaftar di perhimpunan asosiasi itu minimal setahun untuk daftar ke KPU. Iya. Sementara kan Indobarometer ya saya pernah keluar dari Persepi karena jadi aktivis waktu itu. Begitu anak-anak masuk lagi, Pak sekarang ada aturan baru KPU harus terdaftar setahun. Ya udahlah. Jadi begitu dapat informasi itu ya saya nggak survei lagi. Tapi lolos ya Bang? Kalau lihat survei, kalau hasil quick count ya enggak ya. Kalau lihat hasil quick count enggak. Jadi ya nggak tahu nanti lihat hasil resmi KPU seperti apa. Dari Jadi real kalau count juga kayaknya enggak ya. Real count kayaknya juga enggak ya. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba lolos, berarti ada aksi luar biasa ya? No comment. Pertama faktanya belum terjadi. Yang kedua ya kembalikan saja kepada proses hukum. Kalau memang ada yang aneh pelanggaran ya diproses saja. Itu aja. Iya. Oke. Kodari kalau soal Pilpres ditanyakan real count dengan real count dengan quick count tuh aku yakin dia sama hasilnya. Tapi kalau yang satu ini gua nggak tahu. Cip. Nggak, saya dengarnya. Saya jelasin ya. Saya dengarnya paket sama Bang Kodari. Saya kasih konteksnya nih. Iya. Kalau Pilpres itu selisihnya sudah jauh sekali di atas margin of error. Nah kalau ini kan
kan gini loh, ini kan patokannya lolos nggak lolos itu kan 4% itu, gitu. Jadi nggak semudah itu mengatakannya. Iya. Kalau pilpres Paham lah gampang kita sekali. kesulitannya. Lebih dari sekedar angka gitu loh. Tapi waktu itu saya ditanya lolos apa enggak kan kalau Iya, saya bilang iya. tapi waktu itu Ada apa saran Bang Kodari untuk anak bontot waktu itu? ada saran. Soal hasil sementara pemilu 2024 kalau menurut Bang Kodari ada hal luar biasa apa yang kira-kira bisa mempengaruhi quick count ini? Kayaknya nggak ada ya kalau dari yang sudah-sudah kan kita ini pengalaman dengan quick count kan bukan baru kali ini saja ya. Udah dari 2004 Pilpres pertama sudah ada quick count dan kalaupun misalnya pernah ada kejadian kayak 2014 ya lembaga-lembaga yang hasil quick count-nya itu istilahnya berbeda kan dipanggil-panggilin oleh paling nggak yang saya tahu karena saya di Persepi ya waktu itu dipanggil oleh Dewan Etik. Semua anggota Persepi yang melakukan quick count dipanggil waktu itu baik yang hasilnya menemukan Jokowi menang maupun Prabowo menang pada waktu itu. Nah begitu dipanggil-panggilin pada waktu itu ada yang nggak datang dan kemudian yang nggak datang itu sampai sekarang umumnya udah nggak terdengar lagi lembaganya. Nah di 2024 ini semua lembaga yang melakukan quick count saya lihat hasilnya sama semua, relatif sama semua. Jadi Persepi itu baru panggil biasanya Dewan Etiknya kalau terjadi perbedaan. Jadi kalau sama ini insya Allah seperti itulah kurang lebih hasilnya. Oke, Bang Ray gimana peluangnya? Ya, itu kan sama dengan mengatakan kalau kembali Partai Gurem itu ya hasilnya seperti yang disebutkan kalau quick count itu. Jadi kalau ternyata ada lonjakan, angket jadi penting. Iya. Gitu kira-kira. Ya. Ya. Jadi maju terus nih. Maju terus. Ya bagi Maju saya terus. maju terus. Maju terus. Ya kan? Maju terus. Saya bayangkan sebetulnya kalau jadi anggota DPR mantep banget ya, Bung Rey ini. Mantep. Iya. Kira-kira partai apa yang cocok buat beliau? Partai apa yang cocok ya Bang Ray ini ya? Kalau HMI biasanya Golkar. Iya. The next Ade Komarudin. The next Kombo Senayan. Iya, The next Kombo Senayan. Oke, Bang Ray terima kasih Bang Sama-sama, Kodari. sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan Thank you, waktu thank you. untuk podcast Cawe-Cawe dan sampai di sini podcast Cawe-Cawe untuk edisi kali ini bersama Bang Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer sekaligus Ketua Gerakan Sekali Putaran. Dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur dari Lingkar Madani. Atas nama tim yang bertugas, saya Marge Syarif mengucapkan terima saya kasih. Penggiat putaran-putaran. Namanya lingkar madani, lingkar-lingkar. Penggiat lingkaran-lingkaran. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di podcast Cawe-Cawe berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Ray, terima kasih.